Sejahtera dalam kasih Tuhan, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga pasti mencukupkan, memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan kita awali renungan ini dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, kini bukalah pintu hatimu, menerima sabda kemuliaan Tuhan. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu bersama Tuhan dan memohon pimpinan tangan kasih-Nya. Dan serukanlah, oh Tuhan, pintulah langkahku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Renungan kita hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 3 demikian dituliskan di sana. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Madok mauleate dohami, lau tumangyakok kamu totong tu dewata, amani Tuhata Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara,
Bagaimana kabarnya? Apakah saudara sehat? Saya percaya dalam nama Yesus saudara sehat dimanapun berada saat ini. Doaku selalu untuk Bapak, Ibu, Hande Taulan, saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Kami ucapkan Happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, God bless you. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan Happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be restful in the Lord. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang masih banyak pergumulan, cobaan, dan sampai sekarang saudara belum sembuh dari sakit yang sudah derita. Jangan saudara diam, jangan saudara menyesal, jangan saudara putus asa. Tapi saudara harus kuat, saudara harus tegar, saudara harus yakin bahwa Yesus akan datang melalui saudara, menjamah tubuh saudara, memulihkan saudara. Saudara akan merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan, saudara pasti sembuh di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang menyebabkan seseorang bersuka cita. Dan banyak pula yang menyebabkan seseorang berduka. Hal ini mengartikan duka cita dan juga sukacita selalu saja terjadi saling bertautan dan silih berganti di dunia yang fana ini. Mengapa ada duka cita dan mengapa ada satu sukacita juga? Itu juga sudah diaturkan oleh Sang Pencipta, sama seperti ketika kita merasakan siang dan malam. Rotasi perputaran itu menguatkan kita bahwa Allah berkuasa atas ciptaannya dan berhak mengatur apapun yang terjadi di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Paulus melihat jemaat Kolose yang masih kuat dan kokoh di dalam imannya kepada Kristus, ia sangat bahagia. Walaupun di tengah-tengah jemaat Efesus banyak hal yang mengundang keprihatinan. Belum lagi pengajar-pengajar sesat, saksi-saksi Yehova. Belum lagi orang-orang yang mengandalkan pikiran, rasio, pengetahuan mengatasi sesuatu. Akan apistar namalu nama ngasahu gugu buk cupak kita di sini. Bahkan ada di situ juga para penyembah berhala, aka sihir, doho, aka nomor di batas silipan, cupak kita do di sini. Namun Paulus masih berbahagia sebab masih banyak yang bertahan, tidak terpengaruh dengan aliran maupun ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Kristus. Kebahagiaan Rasul Paulus juga menjadi bagian sukacita kita hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan masih terus mengalir bagi kita sampai sekarang. Dan masih banyak jemaat Tuhan yang bertahan dengan iman yang kuat kepada Kristus, sekalipun mengalami banyak cobaan, tantangan, pergumulan hebat, penderitaan, sakit penyakit, peperangan, dan hal-hal lain yang membuat kita gemetar dan takut dalam hidup ini. Namun ternyata kita diingatkan harus mampu mengucap syukur, maduk mauliat itu dewata. Na jujut kita mengadopi akana masai. Huhudo hita dipaingot tangiang masih tangiang di ngoluon. Asa dawa kamara, dawa kasutinagam. Alai mangulu mahatai debata di hita ganuk mabuat kita lam solhot tu debata mangatusi jalan manada huhuk makauluhon debata dohot hatanai di hita nah hinokop nah. Saudaraku, kali ini juga kita diingatkan agar selalu doa dan terus berdoa. Tangiang puhut masih tangiangan. Tumangyakon akan dibagasan nakinosakosa. Nah dibagasa sakit baru kilon. Semua doakanlah mereka. Jangan saudara egois. Dan jangan saudara hanya hidup untukmu sendiri. Tapi kita harus hidup untuk orang lain.
Kita harus membagi kasih kita kepada orang lain. Kita tidak pernah bisa hidup di dunia ini tanpa sesama dan tanpa Tuhan. Tapi kita mau diingatkan bersama-sama kali ini untuk sujud di hadapan Kristus. Mendengar setiap keluhan. Bersandar pada pengetahuan Tuhan dan kuasanya, bukan pengetahuan kita. Dengarlah apa yang kau dengar di sekitarmu. Di sana terdengar tangisan, rintihan, keluhan, bahkan jeritan dan air mata. Bawalah mereka kepada Kristus. Buanglah nasidia tu debata. Muluneng borhat tu sederu mengula-ulamu. Cumuruh martang yang siajahu. Asa do marah do akka nasatinagam. Percayalah kepada Tuhan bahwa kita ini adalah bagian umat yang dikasihinya. Dohok maita hurian HKBP, nakso HKBP, ale hurian ni Kristus ima, lumubi ma, hamu damang dainang, natumayo kata ni bata. Sedarion, pergilah, kabarkanlah, persaksikanlah firman Tuhan hari ini, sehingga semakin banyak yang percaya kepada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami untuk selalu hidup dalam Tuhan dan mengabarkan berita keselamatan bagi setiap orang. Amin. Bagi selalu bersama Kristus.